Saya mau sapa dulu ya dengan salam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore, teman-teman. Iya, oke. Saya Thomas Balducci. Saya juga kuliah, pernah sarjana, pernah magister juga. Oke, ini adalah waktu saya sarjana. Saya nggak bohongan, ini beneran ya. Saya wisuda sarjana pendidikan anak usia dini. Lalu S2, pendidikan anak usia dini, hari ini saya S3. Ini kalau saya kuliah begini modelnya ya. Karena sebenarnya kuliah itu tidaklah penting, teman-teman, ya. Tapi bagaimana kita bisa tahu kalau kuliah itu tidak penting kalau kita tidak kuliah? Makanya saya kuliah. Lalu kita masuk jadi kopi Indonesia. Jadi kopi itu di seluruh negara, hampir di seluruh negara Indonesia itu punya kopi, teman-teman. Kita santai aja karena ini bukan kuliah ya. Kita cerita-cerita aja. Jadi saya tidak akan menceritakan apapun yang saya tahu ya. Saya akan menceritakan apapun yang sudah saya kerjakan. Kopi Indonesia itu ada Robusta. Pada umumnya semua orang familiar dengan kopi Robusta ini. Kopi Robusta ini ditanam di dataran bukan di dataran rendah, tapi di dataran standar lah gitu ya. Dan kopi Robusta ini adalah kopi yang kalau secara harga agak lebih murah. Lalu ada kopi Arabica. Kopi Arabica ini adalah kopi yang ditanam di dataran tinggi ya atau yang dingin. Lalu ada satu lagi yang kurang familiar adalah kopi Liberica. Ya, kalau Indonesia ini penghasil Liberica ini adalah Jambi. Nah, teman-teman, jadi kopi itu menyenangkan, tidak mahal gitu ya. Jadi kalau mau ngopi di rumah, ini saran saya. Jadi teman-teman bisa beli kopi yang sudah digiling. Usahakan ini kopi kita tahu benar-benar biji kopi. Kopi yang benar-benar sudah waktunya dipanen gitu ya. Jadi di rumah itu metodenya sederhana. Bisa bisa ditubruk ya atau mau difilter. Pokoknya apapun, kalau teman-teman mau beli perlengkapan kopi, sekarang itu tidak usah repot-repot. Cukup satu klik di Bukalapak. Jadi ini biji kopinya, ya inilah. Ya, nah teman-teman ini yang saya mau sampaikan. Temukanlah garis batas pantaimu yang memandumu untuk berlayar, gunakanlah dayungmu jika kau punya dayung, bentangkanlah layarmu jika kau punya layar, gunakan motormu jika kau punya motor. Intinya, apapun itu bentuknya teman-teman tidak usah menunggu dulu. Oh harus dulu nanti mau jualan kopi, harus punya mesin kopi yang canggih. Harga mesin kopi berapa gitu ya. Jadi kemarin tipsnya saya belajar bagaimana caranya saya bisa punya warung kopi tapi tidak punya mesin kopi. Dan kopinya laku dan laris. Oke, teman-teman, ini adalah selain kopi, ini saya tuh punya toko, tidak besar, tokonya kecil. Karena tidak punya banyak uang, karena tadi saya tidak menunggu harus punya toko besar dulu. Akhirnya saya dikasih tempat, harganya tidak mahal, ini di Kemang. Ya, dari tempat inilah saya coba melakukan apapun yang bisa saya lakukan. Oke. Ada kotak buah, saya bawa kotak buahnya. Saya bersihin, saya cuci, dipasang sendiri kotak buahnya. Lalu, nah malam kita istirahat bekerja. Nah ya, kita tempel-tempel sampai penuh. Kita tempel-tempel penuh banget. Jadi jangan heran, ketika apapun yang kalian lakukan, pasti akan dicemooh oleh orang. Wih, Thomas sedang bikin kandang burung. Wah, harusnya pakai jerami dong biar nanti burung bisa bertelur di situ. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, apalagi negatif ya, yang positif aja kita lakukan pasti akan dikomentar oleh orang dan itu tidaklah penting bagi kita, ya. Lalu benar yang orang bilang itu saya pakai kotak-kotaknya tadi dijadiin kabinet. Nah, benar. Jadi tadi saya bikin beneran jerami-jerami saya taruh biar rame sekalian. Nah ini dibersihin tempatnya. Lalu tadi nah ya yang tadi di dinding sekarang sudah rame teman-teman. Nah ini tokonya ya. Nah ini tokonya, ini bekas-bekas jendela. Jadi barang-barang bekas yang kita daur ulang ya. Jadi ini pun juga yang saya terapkan di outlet kopi saya. Ya seperti tadi gambar pertama itu adalah motor-motor bekas. Mejanya juga bekas pintu gitu ya. Nah ini malamnya ya, ada motornya juga. Nah ini di kala malam. Nah tokonya nih ya.
Jadi yang tadi dari barang-barang bekas, saya mampu menarik perhatian orang dengan melakukan apapun yang bisa saya lakukan dengan apapun yang saya punya. Karena saya tidak menunggu harus ini dulu, harus itu dulu, karena kuncinya apapun yang kita punya, lakukan. Oke, tempat saya dipakai untuk syuting, besoknya tempat saya hancur teman-teman, karena tanahnya sudah nggak disewain lagi, hancur, rubuh ya. Setelah tutup, pelan-pelan saya bongkar tokonya tadi, tidak saya hancur, tidak saya tinggalkan, karena itu harta bagi saya ya. Jadi kita harus menghargai apapun yang kita punya. Nah, dikala saya bongkar-bongkar masih ada yang mau beli ya. Karena rezeki tidaklah mungkin nyasar. Mungkin kita tidak pernah tahu rezeki kita ada di mana, tapi ingatlah, rezeki pasti tahu kita ada di mana. Ya, jangan takut. Oke, kita berangkat, sewa mobil, nyetir sendiri, tokonya hancur rata sama tanah ya. Ketika usaha telah melebihi garis batas, maka biarkanlah. Doa dan takdir bertarung di langit, lalu Tuhan sebagai wasitnya. Ya, kita tidak bisa apa-apa. Yang penting kita berusaha aja, yang penting kita berkarya aja. Masalah nanti hasilnya seperti apa, kita ikhlasin aja. Teman-teman, kopi kakak adik ini yang harus kita perhatikan dalam berbisnis ya. Apapun itu bisnisnya, baik bisnis kopi, bisnis apapun itu, yang pertama adalah konsep atau produknya harus jelas. Saya mau jualan kopi, jelas kopi yang akan saya jual. Ya, kalau tadi saya jual pernak-pernik, daur ulang, jelas, konsepnya jelas ya. Oke. Jadi konsepnya harus dimatengin dulu teman-teman. Dalam konsep itu ada satu hal yang paling penting, kita punya modal. Nah, modalnya ini terserah lah mau dapat dari mana ya, mau dapat oleh minjem, dapat harta warisan, yang penting ada modal untuk dagang. Besar kecilnya modal itu tidaklah penting, tapi bagaimana kita mampu mengolah apa yang kita punya. Yang kedua itu adalah packaging atau kemasannya ya. Tadi jelas kopi saya kemas dengan barang-barang daur ulang saya. Ya, saya kemas dengan baik. Lalu yang tidak kalah penting adalah promosi. Hadirnya saya di sini pun juga dalam hal terselubung, saya pun juga sedang melakukan promosi, ya. Jadi promosi ini penting, apapun itu bentuknya, ada orang telepon, ada orang ngajak, ada orang mau promo, ada orang mau ngajak kerjasama, lakukan. Jadi kita tidak boleh sombong, ya, kita tidak boleh, oh nggak mau lah, kopi gua mahal, kopi gua enak, gua nggak mau, pokoknya lu harus bayar gua. Jangan ya, ketika siapapun yang ngajak, ayo kita sharing, ayo kita berbagi, ayo tipsnya kita bagi ke orang-orang ya. Jadi nggak usah takut. Yang keempat, yang paling penting itu kita nggak boleh curang teman-teman ya. Curang itu tidak boleh. Jadi bisnis apapun, dan satu hal yang saya perhatikan dari dulu, ya Bukalapak ini adalah salah satu situs yang jual beli online yang transparan. Mereka tidak curang gitu ya. Jadi akadnya pun juga jelas, orang beli pun juga nggak khawatir lagi. Jadi ketika kita sudah bohong, ketika kita sudah cheating, ketika kita sudah tidak memperhatikan lagi kaedah-kaedah dalam berdagang, percayalah akan tiba waktunya, tidak lama usaha kita pasti tutup ya. Kita belajarlah dari orang-orang kayak orang Chinese tuh. Saya pernah tanya supplier kopi saya tanya, dagang kopi sejak kapan? Sejak tahun 1943, bayangin Indonesia belum merdeka. Dia dagang kopi sampai hari ini cucunya yang dagang. Kuncinya cuma satu, adalah kejujuran. Dia bilang, jujur aja mas, kalau misalkan kopinya dari Toraja, bilang dari Toraja. Kalau kopinya ini Arabica, bilang Arabica. Kalau kopinya Robusta, bilang Robusta. Tapi kalau orang nggak nanya, ya sudah, ini kopi yang saya jual, gitu ya. Saya pun juga meracik kopi sendiri di rumah. Selain kopi pada umumnya, saya mencoba mengonsepkan kopi-kopi itu. Oke, sederhana sekali. Kunci dari usaha itu cuma satu, adalah kejujuran. Lalu ini kemarin dalam rangka bentuk promosi ya, pada waktu jumpa pers kita di Karburator Spring, ini ada acara saya sumbang kopi. Oke, bulan Rajab kemarin di Kandang Jurang Doang, saya sumbang juga kopi, saya bagi-bagi kopi ke orang dalam rangka untuk mempromosikan diri. Oke, ini kopinya, ini saya di Kemang Village ya, dagang kopinya. Ini outlet saya di Plaza Semanggi. Nah ya, ini semua dari barang-barang bekas teman-teman, ini motor zaman dulu gitu ya, terus ada kopi, ada semua lah, apapun itu bentuknya, saya kemas, saya rangkai lagi, jadilah ini. Oke, terima kasih. Buka aja Bukalapak.